Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Hafidah dan dalam tim ini saya berperan sebagai analis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi, yaitu metode Newton-Raphson, metode iterasi sederhana, dan metode sekant. Ketiga metode ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda, namun sama-sama bertujuan untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinear yang sulit diselesaikan secara langsung. Baik, saya mulai dari metode yang pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Metode ini adalah salah satu cara numerik yang digunakan untuk mencari nilai pendekatan dari akar suatu persamaan, terutama jika tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan aljabar biasa. Fungsi yang saya gunakan dalam soal ini adalah x² dikurang 4, x dikurang 5. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih taksiran awal atau nilai awal. Dan dalam soal ini, kita menggunakan 0 sebagai nilai awalnya. Selain itu, kita juga menentukan batas toleransi atau margin error, di mana kita pakai 0,02. Selanjutnya, kita lakukan iterasi atau perhitungan berulang. Di iterasi pertama, kita masukkan nilai awal ke dalam fungsi dan juga ke dalam turunannya. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan nilai baru sebesar minus 1,25. Karena errornya masih besar, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, kita gunakan hasil dari iterasi pertama sebagai nilai X yang baru. Kita hitung lagi nilai fungsi dan turunannya. Hasil X yang baru sekarang adalah minus 1,01. Dan errornya mulai mengecil tapi belum cukup kecil, jadi kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, kita ulangi proses yang sama, dapat nilai X yang baru sebesar minus 1,000. Di sini errornya semakin kecil, mendekati 0. Untuk memastikan, kita lakukan satu iterasi lagi. Pada iterasi keempat, kita masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi dan ternyata hasilnya 0. Itu artinya kita sudah menemukan akar dari fungsi tersebut dan prosesnya bisa kita hentikan. Jadi, akar dari fungsi x² dikurang 4x dikurang 5 adalah minus 1. Yang kedua, selanjutnya adalah metode iterasi sederhana. Persamaan yang ingin kita selesaikan di sini masih sama, yaitu fungsi x² dikurang x4 dikurang 5 sama dengan 0. Dalam metode ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk persamaan tersebut menjadi x sama dengan gx, yaitu bentuk di mana x berada di ruas kiri dan fungsi dalam x berada di ruas kanan. Dalam kasus ini, kita ubah menjadi x sama dengan akar dari 4x ditambah 5. Setelah itu, kita tentukan nilai awal atau taksiran awal. Dalam soal ini, kita memulai dari nilai 4. Lalu, kita lakukan proses iterasi, yaitu dengan cara menghitung G dari X awal tadi. Dan hasilnya digunakan sebagai nilai X yang baru di langkah selanjutnya. Proses ini terus diulang sampai selisih antara nilai X lama dan X baru sudah sangat kecil, atau dengan kata lain sudah memenuhi batas error yang kita tentukan. Dalam soal ini, batas errornya adalah 0,001. Dari hasil iterasi, terlihat bahwa pada iterasi pertama sampai kelima, nilai fungsi atau fx masih cukup jauh dari 0. Jadi, iterasi dilanjutkan, namun mulai dari iterasi ke-6, nilai x sudah semakin mendekati 5, dan nilai fungsi semakin kecil. Di iterasi ke-10, nilai x mendekati 4,9998, dan nilai fungsi sudah mendekati 0. Karena nilai errornya sudah sangat kecil, maka kita bisa menghentikan iterasi pada titik tersebut. Dan yang terakhir adalah metode sekant. Metode sekant memiliki konsep yang mirip dengan metode Newton-Raphson, namun keunggulannya adalah kita tidak perlu menghitung turunan dari fungsi, cukup menggunakan dua nilai pendekatan awal saja. Fungsi yang ingin kita cari akarnya adalah x ditambah e pangkat x sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dua nilai pendekatan awal, yaitu x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0,6. Kemudian kita juga tentukan batas kesalahan atau error. Dalam soal ini adalah 0,0001. Setelah itu, kita mulai proses iterasi dengan menghitung nilai fungsi dari masing-masing pendekatan. Lalu menggunakan rumus metode sekant untuk mencari nilai x berikutnya. Rumusnya menggunakan selisih antara dua titik sebelumnya untuk memperkirakan kemiringan garis lurus, lalu memproyeksikan perpotongannya dengan sumbu x sebagai nilai pendekatan yang baru.
Di iterasi pertama, hasil perhitungan memberikan nilai X2 sebesar minus 0,147. Karena error atau selisih antara X2 dan X1 masih besar, maka proses dilanjutkan. Pada iterasi-iterasi berikutnya, kita ulangi proses yang sama dengan cara menggeser nilai X1 dan X0 ke nilai terbaru. Lalu hitung lagi nilai X selanjutnya menggunakan rumus. Proses ini terus dilanjutkan sampai iterasi ke-6 di mana nilai X yang dihasilkan adalah minus 0,5671 dan nilai error atau selisihnya sudah lebih kecil dari batas yang ditentukan. Karena itu, proses iterasi dihentikan dan disimpulkan bahwa akar dari fungsi tersebut adalah mendekati minus 0,567. Demikian penjelasan dari saya mengenai 3 metode numerik. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan cara kerja dari masing-masing metode dan bagaimana penerapannya dalam penyelesaian permasalahan nonlinear. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Radita Nabila Sopa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Naila Fida yang tadi sudah menjelaskan bagian analisis dari ketiga metode numerik. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Radita Nabila Sofa. Di sini saya berperan sebagai programmer dalam tim. Saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan dari ketiga metode tadi dijalankan, langkah demi langkah, serta bagaimana logika dari setiap proses bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program atau algoritma. Langsung saja saya mulai dari metode yang pertama. Saya akan menjelaskan program yang kami buat untuk menyelesaikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 menggunakan metode Newton-Raphson. Program ini ditulis menggunakan bahasa C, dan untuk bisa menjalankan fitur perhitungan matematika, perlu mengimpor pustaka math untuk fungsi matematika seperti nilai mutlak. Nilai margin error kami tetapkan di awal menggunakan define, yaitu sebesar 0,02. Nilai ini digunakan sebagai batas konvergensi dalam proses iterasi. Pertama, kita definisikan fungsi f(x) sebagai x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Ini adalah fungsi utama yang ingin kita cari akarnya. Lalu kita buat juga f turunan x, yaitu 2x dikurang 4. Kedua fungsi ini akan digunakan dalam rumus Newton-Raphson, yaitu x baru sama dengan x lama dikurang fx dibagi f aksen x. Dalam bagian utama program, kita mulai dengan mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Nilai taksiran awal atau x awal kami tetapkan sebesar 0, kemudian disiapkan juga variabel untuk x baru, nilai fungsi, nilai turunan, error, dan penghitungan jumlah iterasi. Sebelum proses perhitungan dimulai, program akan mencetak judul dan format tabel yang akan menampilkan hasil setiap iterasi. Ini bertujuan untuk memudahkan pengguna melihat perkembangan nilai X dan error di setiap langkahnya. Proses iterasi dimulai dengan menghitung nilai fungsi dan turunannya pada X lama. Langkah ini tuh adalah kunci utama dalam metode Newton-Raphson. Program juga dilengkapi dengan validasi. Jadi jika nilai turunan sama dengan 0, maka perhitungan tidak bisa dilakukan karena akan terjadi pembagian dengan 0. Nah, program ini akan langsung dihentikan untuk menghindari error perhitungan. Lalu dihitung nilai X baru berdasarkan rumus Newton-Raphson, yaitu X lama dikurang Fx dibagi F aksen X. Setelah itu, nilai error dihitung dari nilai mutlak Fx, lalu dicek apakah sudah lebih kecil dari batas error yang ditentukan. Jika belum, maka iterasi akan terus dilanjutkan. Setiap iterasi akan mencetak hasil berupa nilai X lama, nilai fungsi, nilai turunan, nilai X baru, nilai error, dan keterangan apakah iterasi akan dilanjutkan atau dihentikan. Setelah itu, X baru akan disimpan sebagai X lama untuk digunakan di iterasi berikutnya. Program juga memiliki batas maksimum iterasi, yaitu 10 kali agar tidak terjadi perulangan yang tidak terbatas. Jadi jika fungsi tersebut tidak konvergen. Setelah error memenuhi syarat, iterasi dihentikan dan hasil akhir berupa akar dari fungsi ditampilkan. Dari hasil output program ini didapatkan bahwa akar dari fungsi tersebut adalah X sama dengan minus 1, dan hasilnya sesuai dengan perhitungan manual menggunakan metode yang sama pada Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program pada metode iterasi sederhana.
Program ini masih menggunakan bahasa C serta menyertakan pustaka math untuk menjalankan fungsi matematika. Nah, pertama-tama di sini kami mendefinisikan fungsi f(x) sebagai x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Fungsi ini adalah bentuk awal dari soal yang ingin kita cari akarnya. Kemudian, fungsi f(x) diubah menjadi bentuk gx agar bisa digunakan dalam metode iterasi sederhana. Bentuk barunya adalah x sama dengan akar dari 4x tambah 5. Atau ditulis sebagai berikut dalam kode pemrograman. Program utama dimulai dengan mendeklarasikan nilai awal x yaitu 4. Nilai ini digunakan sebagai taksiran awal. Selain itu, disiapkan variabel untuk menyimpan nilai dari gx. Nilai ini digunakan sebagai taksiran awal. Selain itu, disiapkan variabel untuk menyimpan nilai dari gx, fx, error, margin error, epsilon sebesar 0,001 dan variabel iterasi yang dimulai dari 1. Sebelum memulai iterasi, program mencetak informasi tentang awal fungsi, bentuk gx, hasil ubahan, serta nilai margin error yang digunakan sebagai batas konvergensi. Lalu program menyiapkan tabel yang akan menampilkan hasil setiap iterasi termasuk nilai x sekarang. Hasil dari gx, nilai fx, dan keterangan apakah iterasi akan dilanjutkan atau dihentikan. Proses iterasi dimulai. Pertama, kita menghitung nilai gx dari x sekarang, lalu menghitung nilai fungsi fx, dan nilai error dihitung dari nilai mutlak fx. Jika nilai fx mendekati 0, berarti hasilnya sudah mendekati akar. Hasil dari tiap iterasi dicetak dalam bentuk tabel yang memperlihatkan nilai x awal, hasil gx, nilai fungsi fx, dan apakah proses iterasi akan dihentikan atau diteruskan. Jika nilai error sudah lebih kecil dari margin error, program akan menghentikan iterasi karena dianggap sudah mencapai hasil yang cukup mendekati akar. Jika belum memenuhi syarat, maka nilai x akan diganti dengan hasil dari gx untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Jumlah iterasi pun ditambah 1. Nah, program juga memiliki batas maksimal iterasi sebanyak 20 kali. Jika iterasi tersebut terlalu banyak dan belum menemukan hasil yang stabil, maka program akan menganggap proses tidak konvergen dan menghentikan perhitungan. Setelah keluar dari proses iterasi, program lalu akan mencetak hasil akhir. Nilai x terakhir yang diperoleh dianggap sebagai akar pendekatan dari fungsi fx menggunakan metode iterasi sederhana. Program yang ketiga atau yang terakhir yaitu program untuk metode secant dan memanfaatkan pustaka math untuk menghitung fungsi matematika. Pada baris ini, fungsi yang akan dicari akarnya itu adalah fx sama dengan x ditambah e pangkat x atau dalam kode ditulis sebagai berikut. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai x yang membuat fx bernilai 0. Di dalam fungsi utama kita mendefinisikan dua nilai awal yaitu x0 sebesar 1 dan x1 sebesar 0,6. Kedua nilai ini digunakan dalam metode secant sebagai taksiran awal. Selain itu disiapkan juga variabel untuk menyimpan nilai fx. Hasil perhitungan akar berikutnya ada nilai error, batas toleransi, atau epsilon sebesar 0,0001, serta penghitung iterasi yang dimulai dari 1. Sebelum proses iterasi dimulai, program mencetak informasi dasar yaitu bentuk fungsi, metode yang digunakan, serta awal x0 dan x1 serta margin errornya. Selanjutnya ditampilkanlah tabel untuk mencatat hasil setiap iterasi. Nah, di dalam perulangan, pertama-tama program akan menghitung nilai fx pada dua titik sebelumnya yaitu f0 dan f1 sebagai bagian dari rumus metode secant. Program juga memeriksa apakah penyebut dalam rumus secant mendekati 0. Jika iya, maka akan terjadi pembagian yang tidak valid dan program akan menghentikan proses sambil mencetak pesan error. Kemudian, nilai akar pendekatan berikutnya dihitung menggunakan rumus metode secant.
Nilai error dihitung dari selisih mutlak antara nilai X baru dengan X sebelumnya. Semakin kecil nilai error, artinya hasilnya semakin dekat ke akar sesungguhnya. Hasil iterasi kemudian ditampilkan termasuk nilai X saat ini, nilai fungsi fx, hasil X baru, error, dan keterangan apakah iterasi akan dilanjutkan atau tidak. Nilai X yang lama akan digeser ke belakang, nilai X0 diisi oleh X1 sebelumnya, dan X1 diisi dengan hasil X2 yang baru saja dihitung. Iterasi kemudian ditambah 1 untuk lanjut ke perulangan selanjutnya. Di sini program juga menyertakan batas maksimal iterasi yaitu 20 kali. Jadi jika melebihi batas ini dan belum juga mencapai error yang kecil, maka dianggap tidak convergent dan program akan dihentikan. Setelah iterasi selesai, program akan mencetak kesimpulan berupa nilai X yang menjadi akar pendekat dari fungsi. Nah, nilai ini diperoleh berdasarkan proses penghitungan atau perhitungan metode second. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan tadi bisa membantu memahami bagaimana setiap metode bekerja dalam bentuk program. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.